Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok Alpro tugas besar. Di sini kami akan membuat sebuah program berjudul Perpustakaan Ceria. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hadi Nur Rahman dengan NIM 102062400076. Dan teman saya Dika Chandra Kurniawan dengan NIM 102062400129. Nama saya Dwiki Rahman Aji Putra dengan NIM 1020624146. Saya Muhammad Naufal Thoriqul Fatah dengan NIM 102062400023. Saya Franciscus Saveris Dimas Arya Desta dengan NIM 10202624001054. baik. Di sini kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih latar belakang kelompok kami memilih sebuah aplikasi ini. Perpustakaan Ceria adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah kita untuk meminjam buku melalui jarak yang jauh tanpa datang ke perpustakaan tersebut. Jadi seperti istilahnya PO lah, sebelum buku itu diambil oleh orang lain. Nah, perpustakaan sendiri adalah sebuah institusi yang besar kan. Nah, pastinya terkadang juga kita harus mengantri untuk mengambil atau meminjam buku di perpustakaan. Dengan adanya aplikasi yang kami buat ini, kita harapkan untuk antrian di perpustakaan menjadi lebih efisien. Next. Fitur-fitur program yang kami buat yaitu fitur register untuk membuat akun pada program Perpustakaan Ceria ini. Fitur login ini untuk mengidentifikasi pengguna yang telah mendaftar pada aplikasi ini. Yang kedua adalah fitur CRUD, yaitu fitur create, read, update, dan delete. Dan yang terakhir adalah fitur denda. Fitur ini diperuntukkan ketika pengguna telah mengembalikan buku dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Next. Oke. Selanjutnya ya ini alur program. Alur program di sini pertama klien itu memasukkan dari registrasi akun untuk membuat akun dari sebuah aplikasi tersebut. Kemudian di login akun, si klien akan menginputkan akun yang sudah diregistrasi tersebut. Setelah itu si klien akan dialihkan kepada pilihan menu. Saat di pilihan menu, si klien akan masuk ke alur menu pinjaman untuk meminjam buku dengan fitur-fitur list gitu, seperti atau kayak search. Kemudian si klien masuk ke dalam daftar pinjaman untuk menampilkan daftar buku-buku yang dipinjam di menu pinjaman. Setelah masuk dari daftar pinjaman, kemudian masuk ke menu pengembalian. Setelah masuk dari menu pengembalian, masuk ke menu denda. Selanjutnya berikutnya untuk lebih jelas lagi kita akan masuk ke Visual Studio Code untuk menjelaskan alur codingan dengan lebih terperinci. Nah, di sini pertama-tama kita dalam fungsi main kita deklarasi dulu nih beberapa array. Yang pertama array dengan tipe data string untuk menginputkan nama user. Di sini arraynya disebut array 0 karena apa? Karena arraynya di sini belum berisi sesuatu dan akan kita isi jika kita memasukkan sebuah inputan dalam sebuah program ini. Nah, yang kedua ada string array juga bertipe string untuk memasukkan alamat user. Yang ketiga ada array bertipe string juga untuk memasukkan email user, dan yang keempat ada array juga bertipe string untuk memasukkan username. Berikutnya ada array juga bertipe string untuk memasukkan
password yang akan dimasukkan oleh user nantinya. Nah, di sini kenapa semuanya new string 0? Karena new string 0 karena di sini dalam array tersebut belum ada isinya dan akan kita isi ketika seseorang menginputkan sebuah nilai kepada program kita. Berikutnya kita juga ada array berbentuk bertipe string dengan nama genre, dan di dalamnya terdapat novel, komik, sejarah, dan geografi, filsafat, dan ensiklopedia. Itu apa? Atas dulu dong. Atas dulu. Itu apa? Nah, di sini nilai-nilai tersebut adalah judul-judul genre yang ada di dalam aplikasi perpustakaan ceria ini. Berikutnya ada string berbentuk 2 dimensi, di mana namanya adalah buku. Di sana tersimpan berbagai jenis buku. Atas berbagai jenis buku. Dalam kelas yang pertama, kita bisa lihat ada data dari buku novel, kelas kedua ada data dari komik, kelas ketiga ada data sejarah, filsafat, dan seterusnya. Sebanyak yang ada di link yang tadi ke bawah. Nah, di sini juga kita ada juga tambahan beberapa deklarasi array. Yang pertama, array bertipe string dengan nama pinjam buku. Seperti biasa, karena di sini kita nantinya akan mengisi array tersebut. Jadi karena awalnya 0, kita pakai new string 0. Dan juga di sini ada buku yang dipinjam, string 20. Kenapa 20? Karena batas akhir atau berapa banyak buku yang dapat kita pinjam ada 20 jumlahnya. Lalu ada jumlah buku pinjam sama dengan 0. Ini sebuah variabel ya. Dan juga di bawahnya juga ada string bertipe array bertipe string. Seperti biasa, string. Di sini 100 nih, batasnya adalah 100 nanti kelasnya. Denda buku sama itu array bertipe integer dengan nama denda buku, new string 100 juga. Di situ ada nantinya bakalan diisi oleh 100 kelas. Dimana jika kita mengisi lebih dari 100 kelas, maka stringnya bakalan tidak berjalan atau habis dari kelasnya gitu. Karena ada deklarasi in denda count dan juga in sisa denda. Ke bawah. Nah, di sini untuk program yang pertama kita tampilkan adalah output dasarnya, yaitu pada menu awal, di mana menu untuk kita daftar masuk dan keluar. Di sini kita menggunakan perulangan while. Kenapa teman-teman? Karena di sini bakalan berguna sekali untuk mengulang program yang akan diulang. Misal ada program kembali ke menu awal, nanti dengan adanya while ini memudahkan kita untuk kembali ke menu awal atau menu daftar ini. Di situ ada keluaran output di situ ada deklarasi juga variabel bertipe integer dengan nama pilihan login. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa pilihan, ada 1, 2, dan 3. Kita menggunakan switch case pilihan login. Jika case 1, jika pilihan login nanti 1, maka masuk ke fungsi daftar akun. Jika case 2 masuk ke fungsi login. Jika case 3 maka keluar dari program. Jika memasukkan angka yang tidak ada di dalam situ, maka akan mengeluarkan pilihan tidak valid. Tekan enter untuk melanjutkan. Itu akan kembali lagi. Itu teman-teman. Next. Kemudian dari fungsi daftar akun, di sini daftar akun itu untuk si pengguna sebelum masuk ke aplikasinya itu mengisi array user dan password yang dibilang oleh teman saya sebelumnya yang bernilai 0 itu akan diisikan menjadi 1 semisal. Mulai dari sini, ini ada output nama, alamat, email, dan username untuk mengisikan input. Kemudian lanjut ke
percabangan tersebut ke if. Di sini terdapat dua output. Jika kliennya menginputkan username ataupun menginputkan username Yang sudah salah ataupun sudah digunakan oleh lain, itu disuruh untuk menekan enter agar kembali lagi dengan for each ini kembali untuk menginputkan data kembali. Selanjutnya si klien setelah memasukkan password setelah membuat akun selesai, itu akan disuruh menginputkan password dengan input new password. Setelah password dan username telah dibikin, akan muncul output akun Anda berhasil terdaftar. Setelah itu, sebelum akun terdaftar itu ada pengecekan password. Nah, untuk pengecekan password itu terdapat dua fungsi, karena passwordnya itu bisa berupa angka dan huruf. Kedua fungsi tersebut itu juga berhubungan. Jadi waktu pengecekan huruf itu terdapat password, angka, dan huruf di input yang dimasukkan oleh klien tersebut. Jika salah akan balik lagi ke atas. Setelah itu ke menu login. Si klien akan memasukkan akun yang sudah diregister sebelumnya. Di sini terdapat declare input username dengan tipe data string, input username dan input password. Setelah itu, setelah klien memasukkan username dan password, si klien akan masuk dengan output login berhasil. Tapi jika si klien akunnya salah, dia akan return kembali lagi dengan output username atau password salah. Setelah itu klien akan mengetik enter untuk mencoba memasukkan kembali akun tersebut. Selanjutnya ada menu utama. Menu utama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah tadi akun yang sudah dibuat dan berhasil login akan menampilkan fungsi berikut, yaitu menu utama. Di mana di menu utama ini adalah pusat kontrol atau pusat menu yang akan diakses oleh user. Di mana di menu utama juga kita bisa meminjam buku, melihat daftar pinjaman kita, melihat list buku, juga mengembalikan buku, dan juga membayar denda dan kembali. Nah, di sini kita bahas dulu satu persatu. Di sini ada juga pilihan ya, pilihan menu. Di situ ada variabel integer, deklarasi variabel integer bernama pilihan menu. Nanti pilihan menunya akan diisi oleh jawaban dari user. Nah, di sini di switch case masuk ke percabangan. Di sini menggunakan percabangan switch case. Kenapa? Karena case-nya juga banyak. Yang pertama ada case 1, jika pilihan menu diisi oleh nilai 1, maka akan lanjut ke pinjaman buku. Jika 2, akan lanjut ke fungsi daftar pinjaman. Jika 3, akan lanjut ke fungsi daftar buku. Dan jika 4, kembalikan buku. Jika 5, bayar denda. Jika 6, kembali. Oke, ke bawah. Nah, di sini untuk pertama-tama kita lihat fungsi yang pertama, yaitu nomor 1, kita pinjam buku, di mana user nanti bisa memilih judul buku yang akan dipinjam di perpustakaan ini. Sebelum itu ada konfirmasi terlebih dahulu, di mana pinjam buku. Sebelum itu ada kita deklarasi dulu pinjam buku. Titik 2, kenapa? Untuk nanti bisa dipanggil kembali atau bisa diulang kembali dengan sintak go to pinjam buku. Jadi nggak usah manggil fungsinya lagi. Terus di sini ada konsol write line, nama user yang login dengan input username dengan mengambil variabel string atau nilai variabel string yang sudah diinputkan di atas di login tadi.
bawah. Di sini ada konfirmasi apakah kita jadi pinjam buku atau tidak. Jika kita ya, if masuk ke percabangan ya. Jika kita ketikkan Y besar atau Y kecil sama aja, gitu. Langsung merujuk pada metode pinjam buku yang akan dilakukan oleh user. Ada dua metode di sini. Ada kita bisa meminjam melewati list buku. Jadi jika kita masukkan list buku, maka kita bisa lihat buku-bukunya secara runtut gitu. Jika cari buku, kita cukup masukkan kata kunci dari buku tersebut. Di sini kita masuk ke metode pinjaman ya. Metode pinjaman ada satu, masuk ke fungsi list genre. Dan jika pinjaman itu 2, diisi dengan nilai 2, maka masuk ke cari buku, fungsi cari buku. Nah, kalau tidak, di sini ada percabangan lagi yang tadi kan ya kita memasukkan Y besar atau Y kecil untuk masuk ke ini metode pinjaman. Jika kita mengetikkan no, maka dia akan kembali lagi ke menu utama seperti itu. Ke bawah. Nah, di sini untuk yang list genre, di sini membawa beberapa variabel yaitu membawa beberapa array dan juga beberapa variabel di situ bisa dilihat. Pertama deklarasi dulu ya, variabel bertipe integer dengan nama input genre. Di sini setelah kita pilih metode pinjaman list, di sini langsung akan muncul ini perulangan for deklarasi integer i dari 0 sampai i lebih kecil daripada genre length. Di atas juga sudah disebutkan genre length tadi ada beberapa kan? Ada berapa tadi? Genre length 6. atas ke atas terus mentok. Nah, di situ ada string, di situ ada array string genre, di situ ada novel, komik, sejarah dan geografi, filsafat, ensiklopedia, dan sastra. Di situ ada 6, ke bawah lagi ke fungsi list genre. Fungsi list genre tadi. Terus. Tuh. Nah, di situ I akan berhenti sebanyak nanti ada 6 ya. Berhenti di 6. Di 6 min 1 berhenti di 6. Di 6 kan dari 0. Karena dari 0 berarti arahnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di 5. Dan I akan terus bertambah setiap perulangan. Ia akan menampilkan console read length I plus 1 dan juga genre I, di mana I di sini akan diisi dengan yang tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4. Karena diisi dengan 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan nilai yang ada di array genre, maka di sini akan menampilkan genre-genre yang tadi secara berurutan. Setelah itu user diminta untuk memasukkan pilihan genre. Jadi kita di sini memilih genrenya terlebih dahulu sebelum kita melihat list bukunya. Misal kita memilih di sini ada novel. Jika input 1 itu novel, input 2 itu komik, input ketiga itu sejarah, ke bawah. Ada ensiklopedia, filsafat, geografi, dan semacamnya. Dan di dalam setiap case itu terdapat perulangan nested for untuk mengulang karena di sini mengulangnya untuk mengulang array 2 dimensi. Di sini kita menggunakan nested for ya, karena di sini buku tadi ada di dalam array 2 dimensi. Di situ kita bisa lihat sendiri perulangannya for in i sama dengan 4. Kenapa in i-nya di sini dimulainya sesuai dengan banyaknya tadi baris yang ada di array
buku di atas. Jadi misal kita array coba case nomor 1. Nah, case nomor 1 itu dimulai dari 0. Kenapa dimulai dari 0? Karena tadi di atas komik ada di kelas 0, 0,0, 0,1, 0,2, dan seterusnya hingga beberapa buku tersebut. Itu akan berulang dan itu akan ditampilkan secara runtut. Dan hanya array itu saja. Dan hanya kelas itu saja, di baris 0 saja, tidak ke baris 1. Kenapa? Karena di sini yang ditampilkan itu adalah J, ditampilkan itu adalah buku I dan J. Jadi hanya buku yang di baris 0, tapi di kolom berapa gitu kan, ada banyak. Next, ke bawah. Nah, di sini semuanya sama untuk memunculkan beberapa buku tersebut. Ke bawah, ke bawah. Stop. Tutup. Nah, di sini jika kita memasukkan angka yang di luar dari list genre, maka program akan mengeluarkan silakan masukkan pilihan yang tertera dan program akan kembali lagi ke list genre. Pilihan lalu setelah kita mendapatkan pilihan novel yang kita mau atau user mau, maka user akan diminta untuk memilih. Nah, pilihan tersebut akan dimasukkan ke pilihan tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah array, yaitu array daftar pinjaman dengan cara pertama kita deklarasi dulu variabel bertipe integer dengan nama input buku yang akan dimasukkan ke jadi pilihan nanti akan dimasukkan ke dalam variabel input buku tersebut. Setelah itu, untuk menampilkan buku yang yakin dipinjam atau buku yang dipilih, kita menggunakan ini buku input genre -1. Kenapa input genre? Karena tadi kan input genrenya ada 6, dimulai dari 0. Jika kita melihat dari input genre novel dimulai dari 0, tapi kita ketikkan harus 1. Ketika kita mau manggil genre ini, novel ini, maka yang kita masukkan harus dikurangi 1. Jika kita masukkan 2, komik dikurangi 1, jadi array di kelas 1. Karena array di kelas 1 itu komik, maka akan sesuai. Disitulah kenapa input genre dikurangi 1, input buku -1. Sama seperti yang genre tadi. Karena dikurangi 1 karena array dimulai dari 0, bukan dari 1. Untuk sesuai. Nah, setelah kita menentukan input genrenya kan tadi sesuai baris ya. Sesuai baris dan pasti baris buku itu ada di baris itu dan urutan buku tersebut. Misal 0 input, buku komik 0,0. Nah, bukunya bakalan keluar. Lalu string pinjam. Buku yang dipinjam itu buku yang tadi sama. Lalu di sini program akan memasukkan pinjaman buku tersebut ke dalam sebuah array, yaitu buku yang dipinjam, buku pinjam. Nah, di sini setelah itu ada pengecekan lagi buku ingin pinjam lagi ya atau tidak. Jika kita jawab iya, maka akan kembali lagi ke fungsi pinjam buku. Jika tidak, akan masuk ke menu utama. Begitu untuk fungsi yang list pinjam buku dengan metode list. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya pinjam buku dengan metode search. Jadi ada metode searching ya, cari buku dengan beberapa kata kunci. Berikutnya ada metode pinjam buku menggunakan metode search. Yang pertama, deklarasikan dulu kata kunci ke dalam string. Kedua, deklarasikan ditemukan ke dalam boolean yang diberikan nilai false. Kemudian berikan array string buku yang ditemukan dengan nilainya 20. Setelah itu,
deklarasikan indeks ke dalam integer yang bernilai 0. Lalu deklarasikan cari lagi ke dalam string. Setelah itu deklarasikan lanjutkan ke dalam boolean yang bernilai true. Setelah itu kita lanjutkan menggunakan while untuk mengulangi setiap yang diinputkan dan memberikan pertanyaan kepada penginput. Di sini kita meminta penginput untuk memasukkan abjad buku yang ingin dicari dan penginput menginputkan abjad buku yang ingin dicari ke dalam kata kunci. Setelah itu menggunakan if kata kunci jika ini sebagai exception agar penginput memasukkan abjad untuk pencarian. Selanjutnya di sini ada array clear untuk meng-clear buku yang telah ditemukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada perulangan nested for, itu untuk menampilkan buku yang dicari oleh pengguna. Setelah itu terdapat percabangan untuk menentukan apakah buku ditemukan atau tidak. Setelah itu jika buku ditemukan, kita meminta kepada penginput untuk memilih nomor yang ingin dipinjam. Setelah itu penginput menginputkan nomor yang ingin dipinjam ke dalam input. Di sini terdapat percabangan lagi untuk menangani kesalahan input. Deklarasikan buku dipinjam ke dalam string dengan nilai buku yang ditemukan dengan indeks buku dipilih dikurangi 1. Kemudian deklarasikan sudah dipinjam ke dalam boolean dengan nilai false. Bawah lagi, bawah. Setelah itu dilakukan perulangan menggunakan for loop untuk menampilkan buku yang dipinjam. Untuk menampilkan apakah buku sudah dipinjam atau belum. Setelah itu terdapat percabangan. Apakah Anda sudah meminjam buku atau belum. Jika Anda sudah meminjam, maka akan menampilkan output buku ini sudah dipinjam. Jika belum, akan memasuki percabangan kembali dan mengubah buku yang dipinjam dengan indeks jumlah buku dipinjam ke dalam buku dipinjam. Setelah itu menambahkan jumlah buku dipinjam ditambah 1. Kemudian memunculkan output buku variabel buku dipinjam berhasil dipinjam. Jika sudah meminjam buku secara maksimal, maka akan memunculkan output Anda sudah meminjam maksimal jumlah buku. Jika user menginputkan nomor yang tidak valid, akan memunculkan output yang berkalimat nomor yang Anda pilih tidak valid. Jika buku yang ingin dicari oleh penginput tidak ditemukan, maka akan memunculkan output buku yang dicari tidak ditemukan. Setelah itu, memunculkan pertanyaan kembali apakah penginput ingin mencari lagi. Jika iya, ketik Y. Dan jika tidak, ketik N. Di sini kita masukkan percabangan lagi dengan pernyataan cari lagi sama dengan Y. Jika nilai yang diinputkan oleh pencari Y, maka lanjutkan true. Jika selain Y, maka false. Akan kembali. Setelah selesai, akan kembali ke menu utama.
Setelah itu daftar pinjaman yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Aku iya. Iya, Cok. Oke, untuk menu daftar pinjaman, pertama-tama ini akan memunculkan output yaitu user dan username kita yang telah kita loginkan di awal. Lalu kita memasuki percabangan. Jika bukunya itu sama dengan 0 dan jumlah buku dipinjam sama dengan 0, maka akan keluar output Anda belum meminjam buku. Kalau percabangannya salah, maka akan memasuki lagi yaitu nested if. Jika jumlah buku dipinjam sama dengan 0, maka akan muncul output daftar buku yang dipinjam. Lalu kita memasuki lagi pada perulangan for. Nah, pada perulangan for ini akan memunculkan output yaitu buku yang telah kita pinjam tersebut. Jika salah, akan memunculkan output buku yang dipinjam. Next, bawah. Lalu setelah itu akan muncul output yaitu yang pertama pinjam buku, lalu yang kedua kembali ke menu utama. Lalu dan juga ada pilihan. Lalu kita deklarasikan tipe data string dengan input daftar buku. Setelah itu kita menggunakan switch case yaitu input daftar buku. Pada case pertama yaitu akan kembali ke menu pinjam buku. Yang switch case kedua akan kembali ke menu utama. Kalau pengguna menginput selain itu akan memunculkan output yaitu silakan masukkan pilihan di atas. Nah, selanjutnya pada menu daftar buku akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf sebelumnya untuk daftar buku, yang pertama-tama kita deklarasi tipe data integer dengan variabel input genre. Lalu memasuki perulangan dengan tipe for yaitu dan akan memunculkan output seperti itu. Akan keluar genrenya yang dalam list buku itu apa. Lalu akan memunculkan output lagi yaitu pilihan Anda. Kita menginputkan apa yang ingin kita pilih. Lalu pada selanjutnya kita memasuki switch case dengan input genre. Pada switch case pertama itu akan memunculkan genre novel. Dan dalam genre novel akan ada nested for yang akan mengeluarkan output seperti itu. Dan apa sih bukunya yang dalam list itu. Dan di bawahnya juga sama pada switch case kedua, 3, 4, dan 5. Next. Oke. Selanjutnya, jika kita menginputkan nomor selain di atas akan keluar output, yaitu silakan masukkan pilihan yang tertera. Selanjutnya ada lagi, yaitu output yang pertama pilih genre, yang kedua kembali ke menu utama. Dan juga output pilihan Anda. Kita deklarasikan lagi dengan tipe data string, yaitu input daftar buku. Penginput akan menginputkan apa pilihan yang ingin diinput. Lalu kita masuk ke switch case, yaitu yang pertama, jika pilih genre akan kembali ke menu daftar buku. Jika memilih pilihan yang kedua, yaitu kembali ke menu utama, akan kembali ke menu utama. Jika pengguna menginput selain pilihan di atas, akan mengeluarkan output, silakan masukkan pilihan di atas. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Berikutnya ada fungsi kembalikan buku.
Di sini pertama-tama kita menggunakan perulangan while loop. Pertama, kita menanyakan menggunakan output pilihan genre buku yang ingin dikembalikan. Setelah itu kita gunakan for loop untuk menampilkan genre agar penginput memilih genre terlebih dahulu. Kemudian setelah menampilkan daftar buku yang telah dipilih oleh penginput genrenya, penginput diminta untuk menginputkan nomor buku yang ingin dikembalikan. Kemudian di sini menampilkan output Anda memilih buku yang telah diinputkan oleh penginput. Bawah. Setelah itu, penginput akan diminta untuk memasukkan tanggal peminjaman. Di sini kita deklarasikan tanggal pengembalian ke dalam datetime. Lalu gunakan perulangan sebagai exception jika penginput menginputkan format tanggal salah dan meminta penginput untuk menginput tanggal yang benar. Setelah itu, deklarasikan keterlambatan hari ke dalam integer dengan nilai tanggal pengembalian dikurang tanggal peminjaman. Setelah itu, buatlah percabangan keterlambatan lebih dari 3. Jika terlambat lebih dari 3 hari mengembalikan bukunya, akan dikenakan denda sebesar 10.000 per hari. Di sini diberikan output keterlambatan berapa hari dan total denda yang harus dibayar berapa banyak. Kemudian mengubah nilai buku yang terkena denda dengan indeks denda count ke dalam buku dipilih. Setelah itu mengubah nilai dari denda buku dengan indeks denda count ke dalam denda. Setelah itu, denda count akan ditambah 1. Dan sisa denda ditambah dan mengganti nilainya menjadi denda. Jika penginput mengembalikannya tepat waktu, maka akan memunculkan output tidak ada denda, buku dikembalikan tepat waktu. Kemudian di sini program akan menanyakan apakah Anda ingin mengembalikan buku lain, yes atau no. Jika yes, ketik Y, jika no, ketik N. Kemudian deklarasikan input ke dalam string sebagai wadah untuk menyimpan jawaban dari penginput. Setelah itu buatlah percabangan. Jika inputnya Y, maka akan kembali lagi untuk mengembalikan buku lagi. Jika sudah selesai semuanya dan menginputkan N yang berarti no, maka akan keluar dan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada fungsi bayar denda yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah itu kita masukkan string bayar denda, inputkan username, lalu masukkan output daftar buku yang terkena denda, lalu masukkan syntax for integer i sama dengan 0,
Lalu masukkan output buku yang terkena denda dan denda buku yang akan dimunculkan. Lalu masukkan output dengan konsol write line yang bernilai sisa denda yang harus dibayar. Lalu masukkan lagi konsol write line dengan nilai pembayaran hanya dapat dilakukan sekali untuk melunasi seluruh denda. Setelah itu meminta pembayaran penuh dengan output, masukkan jumlah uang yang akan dibayar dan total denda. Lalu masukkan integer pembayaran. Dan yang terakhir adalah masukkan output pembayaran berhasil dengan denda lunas. Lalu jumlah uang tidak mencukupi untuk membayar seluruh denda. Dan silakan masukkan jumlah yang sesuai. Dan yang terakhir adalah menggunakan if sisa denda sama dengan 0. Mengapa 0? Karena nanti ada output dengan konsol write line, tidak ada denda yang perlu dibayar. Udah coy. Oh iya, sih. Halo, masuk nggak sih? Ya, penutupan tadi. Halo. Kesimpulan dari program kami yaitu Perpustakaan Ceria. Program Perpustakaan Ceria dibuat untuk mempermudah pengelolaan data terkait aktivitas peminjaman dan pengembalian buku di Perpustakaan Ceria. Program ini juga memudahkan akses bagi para pengguna Perpustakaan Ceria. Program ini menjadi solusi untuk meningkatkan layanan Perpustakaan Ceria. Sekian.